Film dimulai di sebuah kota Aljazair, terlihat seorang pria yang mengajak warga desa untuk bergabung dengan tentara Prancis untuk melawan Nazi Jerman. Namun ada salah satu ibu yang tidak mengizinkan anaknya untuk bergabung yang bernama Said. Namun Said menjelaskan bahwa ia bisa survive atau menjaga diri di dalam peperangan tersebut. Dan pada akhirnya, mereka segera pergi. جدك ملي مشى مع الفرنسيس ما رجعش. Setelah sampai di sana, mereka akan digabungkan dengan tentara Aljazair Utara, yang salah satunya terdapat kopral yang bernama Abdul Qadir dan Masud. Di saat bersamaan, pihak Prancis juga merekrut Maroko yang disebut Indigenes. Di situ terdapat dua orang saudara yang bernama Yasir dan Larpi. Mereka berdua bergabung karena ingin mendapatkan uang yang dijanjikan oleh pihak Prancis. Mereka semua bergabung dalam infanteri Aljazair ke-27 yang dipimpin oleh seorang sersan bernama Martin. Martin sendiri adalah asli orang Tunisia, namun dia menutupi dirinya karena ingin disetarakan dengan prajurit Prancis. Ketika sedang latihan, Said tidak sengaja melepaskan pin granat, namun beruntungnya Martin segera melemparkan granat tersebut. Karena kesalahannya, Said mendapatkan hukuman dari sersan Martin. Kemudian Martin mengatakan bahwa pasukan akan dikirim untuk menyerang pertahanan Jerman pada esok pagi. Dan sebelum esok paginya, mereka melakukan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Mereka akan menyerang pertahanan Jerman di sebuah bukit. Ternyata, Nazi sudah bersiap dari atas bukit sehingga tentara Prancis harus banyak korban jiwa. Karena soal itu, seorang kolonel yang memantau dari belakang memerintahkan pasukan artileri untuk menembakkan ke arah Nazi Jerman. Dengan itu, Prancis dapat memukul mundur Nazi Jerman dan merebut kembali wilayahnya. Kemudian, pasukan yang tersisa pun bersiap untuk kembali. Namun, sebelum mereka perang lagi, mereka harus mengevakuasi dan memakamkan rekan mereka yang sudah gugur. Kemenangan tersebut diliput oleh seorang jurnalis yang nantinya akan disiarkan ke seluruh dunia. Karena kali ini, Prancis menang melawan Jerman sejak tahun 1940. Lalu, mereka pun dikirim ke wilayah lain Prancis dengan menggunakan kapal. Di dalam kapal, Said sangat berterima kasih kepada Sersan Martin karena telah membimbingnya. Kemudian saat jam makan, sempat terjadi keributan gara-gara makanan yang dibagikan tidak sama rata seperti ke prajurit Prancis. Karena hal itu, Abdul Qadir protes kepada Sersan Martin tentang tomat yang hanya dibagikan kepada prajurit Prancis saja. Keributan tersebut membuat kapten turun tangan dan meminta petugas dapur untuk menyamaratakan makanan untuk semua prajurit. Pada bulan Agustus 1944, kapal akan segera berlabuh di Marseille, Prancis. Dan setibanya di sana, semua pasukan disambut meriah bagaikan pahlawan oleh penduduk sekitar. Di sana Masud bertemu dengan seorang wanita bernama Irene dan sepertinya mereka saling menyukai. Said juga berkenalan dengan wanita Prancis sehingga membuat ia bersemangat ketika menceritakan kejadian di medan perang. Malam pun tiba, kemenangan itu dimeriahkan dan setiap prajurit lengkap dengan didampingi oleh para gadis. Namun tugas utama mereka belum selesai. Masud yang mencintai Irene berjanji ia akan kembali menemuinya lagi pada bulan Oktober. Keesokan harinya mereka pergi ke lembah Ronetal. Di tengah perjalanan, Martin memberikan hak istimewa kepada Said. Dia mengajak Said untuk ikut ke mobilnya dan hal itu membuat tentara lain mengejeknya sebagai kekasih Martin. Di barak juga, Masud kembali mengejek Said, namun kali ini Said marah dan hampir menghabisinya. Abdul Qadir yang melihatnya segera menenangkan Said. Said pun segera melepaskan pisaunya dan memberitahukan kepada mereka untuk tidak mengejeknya lagi. Pada bulan November 1944, mereka berpindah ke pegunungan Vosges yang masih diduduki Jerman. Sang kolonel memberikan mereka semangat sebelum mereka menyerang pertahanan Jerman. Pertempuran sengit pun kembali terjadi dan Prancis kembali memenangkan peperangan ini. Setelah selesai bertempur, Martin memarahi Abdul Qadir karena tidak mengikuti arahannya, yang akan membahayakan prajurit lainnya. Kemudian mereka beristirahat sambil mengambil posisi untuk mempertahankan wilayah mereka. Masud bertanya ke rekannya karena suratnya tidak pernah ada balasan darinya. Masud mengira bahwa Irene mengkhianatinya. Ternyata surat itu tidak sampai ke Irene karena disensor oleh pihak militer.
Hari-hari pun berlalu, mereka cukup lama dan telah mengawasi wilayah tersebut hingga tibalah musim dingin. Pasukan indigenes yang tidak terbiasa dengan salju, mereka harus berjuang bertahan hidup melawan dinginnya salju. Indigenes sempat mendapat sebuah surat kaleng dari pihak Jerman dan ditawari bergabung dengan divisi Muslim Jerman dan meminta untuk berhenti menyerangnya. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan Jerman dipukul mundur, mereka pun turun ke sebuah pemukiman. Di sana, pihak militer menggelar pertunjukan seni tari Prancis untuk menghibur para prajurit. Namun beda dengan pasukan indigenes yang beda kultur dan tidak cocok untuk mereka. Dengan dipimpin oleh Abdul Qadir, mereka pun berkumpul untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan. Lalu Martinez meminta Abdul Qadir untuk tidak memancing amarah para indigenes. Namun Abdul Qadir merasa Martinez sama saja seperti orang Prancis yang tidak menghargai perjuangan indigenes. Di sana, Abdul Qadir mengajak Martinez untuk berkelahi. Karena kesalahannya tersebut, Abdul Qadir harus menjalani hukuman kurungan bersama Masud yang mencoba untuk kabur. Kemudian sang kolonel memanggil Abdul Qadir dan memberitahu kalau Jerman berhasil mengalahkan Prancis. Dan sekarang Prancis membutuhkan sukarelawan untuk menjaga tempat itu sebelum pasukan Prancis tiba di sana. Kolonel berjanji kepada Abdul Qadir bahwa setelah perang berakhir, Prancis akan memberikan kesetaraan dan menghormati jasa-jasa pasukan indigenes. Akhirnya pasukan infanteri Aljazair ke-27 yang dipimpin oleh Dorouz menuju ke sana. Dan di tengah perjalanan, mereka terkena jebakan ranjau Jerman. Sang kapten dan sebagian pasukan harus tewas dan hanya menyisakan Abdul Qadir, Said, Masud, dan Martinez yang terluka dan Yasir harus kehilangan adiknya. Martinez pun meminta Abdul Qadir untuk memimpin, lalu mereka meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat yang sudah terdapat mayat prajurit Prancis dan sekutu yang sudah berserakan. Para penduduk desa menyambut mereka dan akan merawat Martinez yang terluka. Lalu Abdul Qadir dan Yasir mengumpulkan jasad dan akan menguburkannya. Setelah itu, mereka membagi tugas untuk berjaga. Beberapa hari pun telah berlalu, terlihat pasukan Jerman kembali dan pasukan indigenes langsung menyambutnya. Dan Masud harus gugur dalam peperangan kali ini, dan Abdul Qadir yang melihatnya harus mundur karena posisinya yang terpojok. Namun tidak dengan Yasir, ia terus bertahan. Mereka benar-benar terpojok oleh pasukan Jerman yang semakin mendekat dan hanya bisa bertahan di keadaan yang sangat genting ini. Said pun menghampiri Abdul Qadir dan berencana akan menyelamatkan Martinez. Ketika Said sampai di kamar Martinez, Jerman menembakkan roket ke arah Said dan Martinez. Dan saat sakarat, Martinez ditembak mati oleh tentara Jerman. Dan akhirnya, Martinez dan Said harus gugur. Kini yang tersisa hanya Yasir dan Abdul Qadir. Mereka berusaha untuk mundur sejauh mungkin. Namun, Yasir harus tertembak oleh Jerman di tengah pelariannya. Dan tak lama dari itu, pasukan Prancis yang lainnya datang dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Abdul Qadir yang tersisa dari infanteri Aljazair Resimen ke-27 hanya bisa menangis dengan gugur teman-temannya, yaitu Masud, Said, Martins, dan Yasir. Dan terlihat yang disorot oleh wartawan hanyalah pasukan Prancis aslinya saja, namun tidak dengan Abdul Qadir dan rekan-rekannya yang sudah gugur. 60 tahun kemudian, Prancis diduduki oleh imigran yang bekas jajahan Prancis itu sendiri. Mereka hidup berdampingan dengan warga asli Prancis dan mendapat kesetaraan yang sama. Namun nasib para veteran indigenes tidak dihargai dalam perjuangannya dulu, dan gaji pensiun mereka sempat dibekukan oleh pihak pemerintah Prancis. Dan di akhir film, terlihat Abdul Qadir yang sudah lanjut usia yang akan mendatangi makam pahlawan Al-Said untuk mendoakan rekan-rekan seperjuangan mereka yang sudah gugur dahulu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter.